Part 36. Kenapa Riley berkorban banyak? Dicky meninggal dunia. Aku dan yang lain akan segera memakamkannya, ucap Liam. Dia melerai pelukannya pada sang istri. Menatap wajah Riley yang sudah begitu sembab, basah dengan air mata. Liam menghapus air bening itu. Meski tak tega meninggalkan Riley sendirian dalam keadaan seperti ini, tapi Liam harus tetap pergi. Ini adalah penghormatan terakhir yang bisa dia berikan pada sang anak buah. Dicky adalah yang usianya paling muda di antara mereka semua, dan tak menyangka justru pergi paling awal. Riley makin menangis dan mengangguk. Dalam satu waktu dia kehilangan dua orang sekaligus. Riley pun tak akan mencegah Liam untuk pergi. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Liam mengambil ponselnya hingga terlihatlah dua panggilan tak terjawab dari Oma Putri. Dek, jantung Liam kembali berdenyut nyeri. Dia tidak punya jalan lagi untuk melarikan diri dan kini hanya bisa menghadapinya secara langsung. Aku akan meminta Oma Putri dan Kakek Agung untuk datang ke sini, ucap Liam pada sang istri. Dia menelpon kedua orang tua tersebut. Riley terdiam sesaat, hanya menatap kedua mata sang suami yang nampak sayu. Apa mereka akan mengetahui semuanya? Tanya Riley lirih dan Liam hanya bisa mengangguk. Riley mengangguk juga, menangis lagi namun kini buru-buru menghapus air mata itu. Liam mendekati Riley lagi dan langsung mencium bibir wanitanya. Ciuman yang begitu dalam dan kasar seperti selama ini. Aku pergi dulu, pamit Liam. Riley mengangguk. Saat pintu ruangan itu tertutup, Riley membuang nafasnya berat. Sementara hatinya jelas sekali terasa mengganjal. Dan setelah berada di luar ruangan rawat sang istri, Liam pun segera menghubungi Oma Putri. Panggilan teleponnya itu cepat sekali dijawab oleh Oma. Seolah Oma Putri memang benar-benar telah menantikan teleponnya tersebut. Astagfirullahalazim, ya Allah Liam. Kamu kemana saja nak? Sejak semalam Oma mencemaskan kamu dan Riley. Jawab Oma Putri langsung. Menunjukkan secara jelas bahwa saat ini dia sedang khawatir. Dan di antara langkah kakinya terus berjalan, Liam pun juga bicara dalam sambungan telepon itu. Maaf Oma, sekarang aku belum bisa menjelaskan apapun. Franz akan datang ke hotel untuk menjemput Oma dan kakek. Setelahnya datang ke rumah sakit karena saat ini Riley sedang dirawat di sini. Jelas Liam, sekarang dia sudah tidak bisa berbohong tentang apapun. Astagfirullahalazim, apa yang sudah terjadi pada Riley Liam? Maaf Oma, aku akan menjelaskan nanti. Oma percaya padaku. Semuanya baik-baik saja. Mohon Liam pula. Dia bahkan menghentikan langkahnya saat bicara seperti itu. Dan Oma Putri coba untuk mempercayai ucapan sang menantu. Setelah panggilan telepon itu putus, Oma Putri pun segera bersiap dan menunggu jemputan Franz. Selama menunggu, hati wanita parubaya itu begitu cemas. Dia hanya mampu menggenggam erat tangan Kakek Agung untuk jadi penenang. Jam 7 pagi akhirnya seluruh anggota Black Venom telah tiba di tempat pemakaman. Melihat secara langsung saat Dicky dikubur. Sampai pusara itu kembali ditutup dengan rapat. Beberapa orang tak bisa menahan tangis. Beberapa menahan diri dengan dada yang terasa sesak. Liam lantas membuat lubang kecil di samping makam Dicky. Dia mengubur sebuah bunga mawar di sana. Anakku juga meninggal Dicky. Aku mohon jadilah pelindung untuk anakku di alam sana, ucap Liam. Semua orang tentu terkejut mendengar kalimat itu. Namun tanpa perlu dijelaskan apapun, semuanya sudah paham. Bahwa Riley keguguran. Dan makin sesaklah dada semua orang. Di rumah sakit. Franz, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kenapa Riley dirawat di rumah sakit?
Padahal kemarin dia masih baik-baik saja. Dan kenapa juga wajahmu lebam semua seperti itu? Tanya Oma Putri. Banyak sekali pertanyaan yang dia ajukan. Tadi selama berada di dalam mobil dia menahan diri untuk tidak banyak bertanya. Karena tak ingin mengganggu konsentrasi Franz dalam menyetir. Jadi sekarang ketika mereka semua sudah turun, Oma tak bisa lagi membendung semua rasa penasaran di dalam benaknya. Saat ini Oma Putri, Kakek Agung dan Franz sudah berada di rumah sakit, berjalan menyusuri koridor dan hendak menuju ruang rawat Rili. Dan Franz begitu bingung bagaimana caranya menjawab pertanyaan Oma Putri tersebut. Dia merasa tak punya wewenang untuk menjelaskan semuanya. Takut salah bicara dan malah semakin membuat masalah jadi runyam. Maaf Oma, aku juga bingung bagaimana cara menceritakannya. Nanti Tuan Liam yang akan menjelaskannya sendiri, balas Franz. Oma Putri merasa sangat tidak puas dengan jawaban tersebut. Namun saat dia hendak bertanya lagi Kakek Agung segera menyentuh lengan sang istri. Sebuah isyarat agar istrinya berhenti bertanya. Lagi pula jawaban Franz sama seperti apa yang diucapkan oleh Liam ketika mereka terhubung dalam sambungan telepon tadi. Bahwa yang akan menjelaskan ini semua adalah Liam sendiri, bukan orang lain. Oma Putri membuang nafas kasar. Tak bisa membantah perintah samar sang suami yang memintanya untuk diam. Tiba di ruang rawat Rili, Oma dan kakek begitu terkejut melihat keadaan sang anak. Perhatian mereka langsung terkunci pada salah satu tangan Rili yang terluka. Astagfirullahalazim Ril, kamu kenapa nak? Cemas Oma Putri. Langsung duduk di tepi ranjang dengan gundah. Kakek Agung memperhatikan lekat, merasa luka yang dialami oleh sang anak bersamaan dengan lebam yang nampak jelas di wajah Franz. Tadi malam jelas ada sesuatu yang terjadi pada semua orang. Di mana Liam? Tanya Kakek Agung. Pertanyaan yang dia tujukan kepada Rili dan Franz. Kakek Agung bahkan menatap keduanya secara bergantian. Sementara Franz dan Rili tak bisa menjawab pertanyaan itu secara langsung. Rasanya lidah mereka begitu keluh untuk mengatakan bahwa saat ini Liam tengah memakamkan Diki. Franz bahkan menunduk, menghindari tatapan Kakek Agung tersebut. Sementara Rili, dia hanya mampu membuang nafasnya perlahan. Sebentar lagi Mas Liam pasti kembali. Kita tunggu sebentar, jawab Rili. Oma Putri sudah menangis. Sejak tadi hatinya sudah merasa cemas dan ketika berada di sini rasa cemas itu jadi bertambah berkali-kali lipat. Rasanya akan ada sesuatu hal besar yang terjadi pada keluarga mereka. Franz, pergilah keluar. Aku akan memanggilmu jika butuh sesuatu. Titah Rili pula. Dia tahu Franz merasa tertekan berada di ruangan ini. Baik Ril, jawab Franz patuh. Sesuai keinginan wanita itu bahwa Rili tidak ingin dipanggil dengan sebutan nyonya. Cukup panggil nama saja. Selepas kepergian Franz, Kakek Agung pun ikut duduk di tepi ranjang pula. Di sisi lain dari Oma Putri. Kedua orang tua itu memandangi anak perempuannya. Melihat jelas kedua mata Rili yang sembab. Mengisyaratkan bahwa Rili baru saja menangis dengan hebat. Kakek tidak ingin menunggu Liam. Kakek ingin mendengar dari mulut anak kakek sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Kakek Agung. Rili justru langsung menangis saat mendengar pertanyaan itu. Rili tidak bisa lagi menghindar. Jadi dengan suaranya yang sesenggukan dia coba menjelaskan semua yang terjadi. Cerita yang tidak runtut, seperti isi kepalanya yang belum tenang. Semalam kami menyelamatkan Zeon, tapi dalam kejadian itu Diki meninggal dan aku keguguran. Maafkan aku Oma. Kek, aku tak bisa menjaga diriku sendiri. Terang Rili. Seluruh anggota Black Venom datang ke servo.
sekarang mereka semua memakamkan Diki. Liam ada di sana. Sebenarnya aku telah mengenal Liam jauh sebelum dia datang ke rumah. Kami bertemu saat aku hilang di servo. Riley bicara dengan terbata-bata dan justru membuat Oma Putri dan kakek agung semakin bingung. Begitu sulit menyusun puzzle yang diberikan oleh Riley. Oma hanya memahami dua hal. Riley yang keguguran dan luka di tangan itu karena perkelahian. Astagfirullahalazim. Oma hanya bisa beristighfar di dalam hatinya. Apa saja yang telah dilalui oleh sang anak, dan apa saja yang dia tidak ketahui tentang sang menantu. Cukup, Ril. Tenang dulu. Balas Oma Putri. Dia memeluk sang anak dan Riley membalasnya dengan pelukan yang semakin erat. Dia benar-benar butuh keluarganya untuk berbagi tentang kesedihan ini. Riley tak bisa sendiri. Kakek agung pun hanya terdiam, mengusap wajahnya frustasi. Tak mungkin memaksa Riley untuk bercerita lebih, karena nyatanya keadaan sang anak seterpuruk itu. Bahkan sampai mengalami keguguran. Sekitar 20 menit kemudian Riley mulai tenang. Oma Putri dan kakek agung juga tidak bertanya lebih, hanya menenangkan Riley lebih dulu. Dan di saat itu akhirnya pintu pun terbuka dan nampaklah sosok Liam yang datang. Ya Tuhan! Batin Liam. Akhirnya kenyataan inilah yang harus dia hadapi. Oma, Kek, sapa Liam saat dia sudah masuk. Sama seperti Riley dan Franz, Liam pun memiliki luka di pelipis matanya. Luka yang masih segar. Liam, Oma Putri dan kakek agung duduk di sofa. Sementara Riley tetap di atas ranjang dan mendengarkan. Hatinya cemas. Berdegup menanti tiap kata yang akan diucapkan oleh sang suami. Sungguh, Riley tak ingin Liam hanya sendirian menghadapi kedua orang tuanya. Tapi dia bisa apa? Bahkan bicara pun terputus-putus karena tak bisa mengendalikan emosi. Kalah dengan air mata yang terus mengalir. Bahkan sekarang saja sebelum Liam bicara sepatah kata pun, Riley sudah menangis lagi. Maafkan aku Oma. Kek. Sebenarnya selama ini banyak hal yang aku tutupi dari kalian juga seluruh keluarga Aditama. Maafkan aku. Aku tidak seperti apa yang kalian kenal, ucap Liam. Oma Putri dan kakek agung hanya terdiam, menatap lebih lekat menunggu ucapan Liam selanjutnya. Sampai akhirnya peristiwa sekitar 1 tahun lalu saat Riley hilang kembali terkuak. Riley yang dia jadikan tawanan untuk memenuhi misi balas dendamnya, mengurung Riley di markas Black Venom dan bahkan menjadikan wanita itu bagian mereka, seperti seorang pria. Oma Putri menganga dan dia tutup menggunakan kedua tangan. Itulah kenapa dia melihat banyak bekas luka di tubuh sang anak. Oma diam-diam memeriksa tubuh Riley saat sang anak tertidur. Namun melihat Riley yang murung membuat Oma Putri tak ingin mengulik lebih jauh. Dia sudah sangat bersyukur bahwa Riley telah kembali. Liam benar-benar membuka semua tabir masa lalunya. Sampai akhirnya kemarin ada kabar tentang Zeon dan Dragon. Lalu Riley ikut andil di dalamnya untuk berperang. Akhirnya Riley keguguran dan Diki meninggal. Di ujung kalimatnya untuk meminta maaf, Liam bersimpuh di hadapan kedua orang tua tersebut. Namun Oma Putri tak menjawab dengan kata-kata. Dia melayangkan tangannya kuat dan menamparkan pria tersebut. Plak! Kurang ajar! Bajingan kamu! Penipu! Pekik Oma Putri. Bagaimana tak hancur hatinya saat di hadapan dia bersimpuh seseorang yang telah menghancurkan hidup sang anak. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Kenapa Riley sampai berkorban banyak hanya untuk pria sepertimu? Maki Oma Putri dengan menangis. Kakek agung terdiam. Sementara Riley pun hanya menangis dan berulang kali menggelengkan kepala. Liam tidak salah.